Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi dengan saya Raffi Sugma. Hari ini kita akan melakukan tutorial atau kembali menjelaskan mengenai penggunaan software CleanWatt dan Dropwatt untuk mendapatkan kebutuhan air atau evapotranspirasi dari masa tanam tumbuhan yang akan kita lakukan dalam rangka perancangan bangunan air di program studi sarjana teknik sipil Universitas Jenderal Ahmad Yani. Baik, yang pertama kita akan jelaskan itu mengenai penggunaan Klimot. Jadi di penggunaan Klimot ini kita akan mendapatkan data curah hujan berdasarkan stasiun pos curah hujan yang akan kita sesuaikan dengan kondisi bendung atau irigasi yang kita modelkan. Yang pertama kita buka aplikasi Klimot 2.0. Nah, setelah kita buka aplikasi Klimot, kita akan eh, disajikan tampilan seperti ini untuk menunjukkan atau memilih apakah kita akan memilih lokasi titiknya berdasarkan eh, koordinat. Ini kita ada isi longitude, latitude, atau berdasarkan negara. Agar lebih mudah, kita isi berdasarkan negara, kita pilih, kita cari Indonesia, mana Indonesia, ini Indonesia. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih display all station within selected country. Kita pilih, klik, tet. Nah, ini peta Indonesia. Di sebelah kiri, di sebelah kanannya adalah pos curah hujan di berbagai daerah dari Sabang sampai dengan Merauke. Nah, karena lokasi bendung kita adalah Bendung Sidilanitano di Provinsi Sumatera Utara, otomatis kita di sini langsung kalau kita tidak buta map, kita tinggal pilih atau klik di sebelah kiri ini di maps di sebelah mana titik lokasinya, atau kalau bingung mapsnya kita tinggal cari daerah terdekat. Nah, misalkan kayak Sidilatano dekatnya dengan Medan, berarti kita cari Medan. Atau misalkan kalau kita di Cimahi. Nah, Cimahi karena di sini nggak ada, kita cari bisa Bandung atau Lembang, berarti kurang lebih seperti itu. Nah, ini bisa kita klik, misalkan klik di sini satu, set, nah dia Medan Polonia. Atau kita langsung cari juga di sini bisa Medan Polonia. Nah, ini kita klik Medan Polonia karena kita Bendung Sidalitano. Kemudian langkah selanjutnya kita klik di sini ada di menu optionnya kita pilih Export Selected Station. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita kasih nama dulu, misalkan Medan CD. Nih, kemudian kita pilih lokasi. Oh, salah tadi kita belum dipilih lokasinya. Nah, ini Medan Medan Polo ekspor Medan CD. Kemudian kita pilih lokasinya, ingin disimpan di mana. Kalau saya disimpan di Teknik Sipil PBA. Nah, di sini. Kemudian kita klik export pen and CLI files. Nah, satu station export folder. Oke, kemudian kita close Flimwatt-nya. Selanjutnya kita buka Cropwatt. Nah, di Cropwatt ini kita akan menentukan jenis tanamannya, waktu tanamnya, kemudian data curah hujannya, dan lain sebagainya, sehingga kita mendapatkan kebutuhan air atau evapotranspirasi dari masa tanam atau tumbuhan yang kita modelkan. Nah, yang pertama kita buka Cropwatt ini, kita buka menu setting, kemudian kita option. Nah, di option ini kita pilih, kita sesuaikan dengan kebutuhan data yang kita inginkan. Misalkan seperti data settingnya, etonya ingin eto Penman calculator by Climate data atau by temperature. Kita by Climate, kemudian temperatur yang minimum atau maksimum atau rata-rata. Kemudian di sini ada humidity atau kelembapan, mau dalam persen atau KPA. Kemudian kecepatan angin ingin meter per second atau kilometer per days. Terus kemudian matahari ingin persen atau jam atau fraksinya. Kemudian ETFO-nya ada milimeter per hari atau milimeter per periode, kita pilih. Kemudian rainfall-nya, nah di rainfall ini kita pilih, ingin kita fix presentasinya 80% atau berdasarkan ketentuan dari FAO, misalkan PEV-nya ada 70
Ketiga, kemudian ada empirical. Di empirical kita bisa isi berapa angka yang kita inginkan atau berdasarkan USDA, Soil Conservation Service. Nah, atau rainfallnya tidak kita hitung. Ini karena kita hitung, berarti kita pilih fixed percentage. Kemudian non rise-nya kita pilih irrigate at critical depletion. Ini refill soil to field capacity, reschedulingnya irrigated at fixed water depth, land preparation-nya FAO formula. Atau ini kita misalkan mendefinisikan sendiri berapa milimeter per day. Ini karena kita ingin sesuai peraturan, maka kita gunakan FAO formula. Kemudian kita pilih oke. Nah, setelah itu kita buka Climate ETO. Nah, di sini akan menampilkan kurang lebih tabel seperti yang menunjukkan curah hujan ataupun temperatur ataupun kecepatan angin berdasarkan pos stasiun yang kita inginkan. Karena tadi kita sudah buka Klimat, kemudian kita mendapatkan stasiunnya itu Medan Polonia atau Medan CD, tinggal kita buka datanya. Misal kita buka open, di sini ada klik open, kemudian kita cari, tadi kita simpan di teknik sipil PBA, nah kemudian kita tadi kan Medan CD, mana Medan CD? Oh, tadi sudah keluar. Oh, tadi kita simpan di mana ya, lupa. Teknik sipil PBA, ini Medan Polonia. Kemudian kita open. Nah, ini nanti tampilannya akan seperti ini. Stasiunnya Medan Polonia, kemudian temperatur minimumnya, temperatur maksimumnya, kelembapannya, kecepatan angin, kemudian mataharinya berapa, eh, berapa lama. Ini sudah kita dapatkan, tinggal kita ganti country-nya menjadi misal Indonesia. Oke, setelah itu kita file, save session. Kita cari misalkan di sini Medan Polo. Save. Oke. Kemudian kita ke menu Rain. Nah, di menu Rain kita juga dapatkan hujan rata-ratanya atau curah hujannya dari post station aplikasi Klimat. Tinggal kita buka datanya. Tadi kan Medan Polo. Kita teknik sipil PBA. Nah, Medan Polo. Nah, di sini kita pilih yang .cli atau Climate. Nah, ini akan muncul. Nah, tadi kan kita pilih USDA SC method. Ini berdasarkan metode US. Kemudian selanjutnya kita buka menu crop. Nah, di sini menu crop ini tanaman atau masa tanam atau apa namanya, kebutuhan terhadap tanaman tersebut. Karena kita di sini akan menanam padi, maka nanti angka-angkanya sini menyesuaikan dengan jumlah menyesuaikan dengan kebutuhan tanaman kita. Kita tinggal di sini, kita tinggal buka, klik open, kemudian kita menu FAO. Tinggal kita cari bahasa Inggrisnya padi, apa? Rice, betul. Kita cari rice, mana rice. Oh, ini rice.cro, betul, kita open. Nah, ini dia. Nanti akan muncul angka KC dry-nya, KC wet-nya, kemudian berapa harinya, apa namanya, kebutuhannya, mulai dari persiapan, kemudian masa tanamnya sampai dengan panen, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke menu soil, data tanah. Nah, berdasarkan data dari aplikasi HWSD, kita sudah penyelidikan by software bahwa data tanah di sana adalah black soil. Maka nanti kita isi soil name-nya black soil. Nanti di sini langsung otomatis data-datanya akan terisi sendiri. Kita contoh, kita isi open, kemudian kita pilih black
clay soil. Nah, ini udah ada red loamy, red sandy, macam-macam jenis tanahnya. Kita beli clay soil, open. Nah, ini akan otomatis terisi by system gitu. Kemudian selanjutnya kita ke CWR, ini udah otomatis tadi ya. Kemudian schedule-nya juga sudah otomatis. Yang selanjutnya kita isi adalah eh, cropping pattern ya, atau masa tanamnya. Karena tadi kita ini masa tanamnya padi, palawija. Kemudian kita isi di sini, kita cari rice, mana rice, kemudian rice juga mana rice, kemudian kita cari palawija tuh bahasa Inggrisnya groundnut, groundnut mana groundnut. Nah ini groundnut, groundnut. Nah ini sudah kita isi padi, palawija. Tinggal kita isi luas areanya berapa. Seperti contoh saya ingin isi 35 untuk padi, kemudian 30 untuk palawija. Selanjutnya kita isi tanggalnya, harinya. Ada yang pertama udah otomatis 284. Kemudian kita isi yang selanjutnya, berarti karena butuh persiapannya, lahan padi itu butuh disiapkan. Kan di sini kita ada planting date-nya 28 bulan 4, kemudian selesainya tanggal 25 bulan 8. Maka kita bisa menanam padi yang kedua di bulan September tanggal 5. Nah, kemudian panennya tanggal 2 bulan Januari. Nah, karena untuk palawija tidak butuh apa namanya, persiapan lahan, maka kita tinggal bisa isi di sini misalkan 1 Januari, kita bisa isi dia akan panennya tanggal 10 bulan 5. Kayak gitu. Kita isi namanya cropping pattern, namanya padi palawija. Oke, padi palawija. Saya kemudian schedule-nya juga saya padi schedule. CR-nya udah, soilnya kita save, foldernya kita save di sini. Oke, kalimat itunya kita save juga, Medan Polonia save. Nah, cropping pattern tadi kita udah isi. Nah, tinggal nanti ini otomatis scan supply-nya atau kebutuhan airnya nih. Tadi untuk groundnut bulannya berapa, bulan kapan terpenuhi, berapa kebutuhannya, kemudian total irigasi areanya berapa, kemudian apa namanya, for aktual areanya berapa. Nah, ini kita sudah dapatkan contoh chart-nya kita munculkan. Nah, ini adalah kebutuhan air di bulan 2, di bulan 5 akan tinggi sekali kebutuhan airnya. Kemudian di bulan 8 ini menurun kebutuhan airnya. Nah, ini untuk kebutuhan air. Kemudian untuk schedule, nah ini untuk apa namanya, kebutuhan irigasi untuk padi atau jadwalnya sudah terpenuhi. Bukan sudah, maksudnya berapa kebutuhannya, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi berdasarkan data apa namanya, klimatologi dari aplikasi Climwatt, kemudian kita olah di aplikasi Cropwatt, akan menghasilkan data evapotranspirasi atau kebutuhan air selama masa tanam padi palawija dan kebutuhan irigasinya. Ya, nantinya akan kita modelkan ke dalam pemodelan bendungnya. Karena ini judulnya adalah perancangan bangunan air, maka kita isi berapa kebutuhannya untuk tadi Q80 misalkan. Kemudian nanti kita modelkan agar membentuk atau mendesain bendungan sedemikian rupa agar kebutuhan air untuk irigasi ini terpenuhi.
seperti itu. Dan yang terakhir kita save session. Oke, selesai. Mungkin ini saja penjelasan tutorial dari aplikasi Klimot dan CropWatt yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.